Astagfirullahaladzim. 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 Caplak nih. Iya. Masya Allah. Blak. Dulu dah. Allah memaklumi seorang hamba dengan kenakalannya, dengan kemaksiatannya sampai usia 40 tahun. Ada riwayat demikian. Ada riwayat demikian. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, guru, maaf telat guru. Tadi motornya mogok nih guru. Ini ngomong-ngomong ada model apaan nih? Ya bang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada Astagfirullahaladzim. tamu guru. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Putih-putih. Udah kayak suster puskesmas. Astagfirullahaladzim. Lagi jikiran deh. Caplak nih. Iya. Masya Allah. Jikiran. Blak. Dulu dah. Jangan begitu bang. Waduh. Nggak baik begitu bang. Masya Allah. Nasihatin gue lagi Nggak baik blak. begitu. Bulan Ramadan gitu kita. Ini sekarang gue tanya, lu lagi model apa ini pakai baju begini? Aneh. Bawa kitab, Masya Allah. Gimana ini maksudnya Lagi dikit bang, lagi beristighfar di bulan Ramadan. Aneh mau bertaubat. Oh, jadi ini setelan taubat begini nih? Iya bang. Kalau baju orang taubat harus begini gitu? Iya. Masya Allah. Nih, ini nih, sahabat-sahabat ngaso. Dimanapun berada ya, ini model-model begini. Kalau orang taubat itu hati. Kan sama aja bang, kita beristighfar bang. Ya Allah. Iya sih, istighfar sih emang wajib kalau istighfar. Cuman kalau pakaian begini ya kagak, kalau bahasa orang sono tuh kagak sari-sarinya lo pakai bajuan begini. Tadi gue pikir tadi ada tamu, Ustadz. Masya Allah. Ngomong-ngomong udah makan? Puasa. Oh iya, orang taubat tahu puasa ya. Ya udah sekarang gini dah, lo mau tahu nih taubat dari ilmunya nih. Mau dari ilmu. Nih, anak guru kita diterangin. Ya, tapi ngomong-ngomong apa duduk gua. Iya. Ya, lo di pohon dah. Mari nih, mari bang. Lo pohon. Kata apaan pohon? Dah. Duduk diam-diam, lo dengerin nih ilmunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaso dimanapun berada, yang lagi ada di perjalanan dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasanya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Hari ini tema diskusi ngaso ngaji sore kita bersama guru kita Ustadz Afif, memaknai taubat. Mau denger gimana teman-teman semua? Ini dia nih gudangnya ilmu kita nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita tentang taubat Ustadz. Sebenarnya makna taubat itu sendiri apa sih Ustadz? Biar si Cablak nggak tahu. Kalau kata si Cablak kalau taubat mesti pakai baju gini, pakai ini, pakai ini. Emang ini taubat Ustadz gitu? Nah, ya. Jadi taubat itu benar tadi kata Bang Bintang, itu berkaitan dengan a'malul qalbiyah. Tentang perbuatan hati. Perbuatan hati. Itu bukan dari tampilan. Bukan dari tampilan. Yang benar itu dari hati rembes keluar. Terpancar keluar, luber keluar. Bukan dari luar masuk ke hati, susah itu kayak begitu. Kalau ini dari luar keluar lagi lo bang, nggak lewat udah keluar lagi. Iya, jadi bukan penampilan performance yang utama, tapi itu adalah hatinya. Maka Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan syarat taubat. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama an yandama ala fi'liha wa an yughli'a 'anil ma'siyah wa an ya'zima ala alla ya'uda ilaiha abada. 3 syarat taubat. Kalau 3 syarat yang terpenuhin, insya Allah taubatnya menjadi taubatan nasuha, taubatan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dia berhenti dari maksiatnya.
berhenti udah stop, ya berhenti dia stop, bukan masih ngelanjutin, gue tobat ngelanjutin, nggak, berhenti dulu, udah nggak berhenti, nggak melanjutkan perbuatan maksiatnya. Kemudian anyan dama ala fi'liha, nyesel. Oh, nyesel. Nyesel udah berbuat kayak begitu, bukan bangga. Kadang ada yang bangga malah bikin konten. Oh iya, zaman Bikin- sekarang apa-apa di Nah. konten gitu. Malah jadi konten ya. Dia cerita, gua dulu begini dengan penuh bangganya menceritakan. Orang tadi nggak tahu aibnya dia, kesalahannya dia, malah dia sendiri yang ngebongkar. Nah, jadi anyandam harus nyesel. Orang nyesel gimana sih? Pas dia, lu jangan cerita itu lagi. Lu jangan, udah nggak mau deh balik. Anyandama itu nadama, penyesalan. Itu harus ada dalam diri orang yang bertaubat. Kemudian an-ya'zima ala yang udah ilaiha abada. Tekad gak akan pernah balik lagi. Tekad gak akan pernah balik lagi. 3 hal ya, jadi berhenti, nyesel, sama gak akan pernah balik lagi. 3 hal ini terpenuhi, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iya. Iya, jadi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak sholat, apa dia, misalnya apalagi sih, mabok, apalagi zina, itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu 3 hal itu harus terpenuhin. Tapi kalau berkaitan dosanya dengan makhluk dengan manusia, hak-hak Adam, ya tambah lagi syaratnya, an yastabri'a min sahibiha, yaitu minta kerelaan. Kerelaan dari orang yang misalnya kalau ghibah minta ridhonya, minta maafnya. Kalau apa lagi mencuri, ya misalnya dulu saat aneh zaman kuliah suka nyomot beli gorengan. Wah iya berapa tuh. ya? Ini si cablak nih. Iya. Cablak, lo ngomong kalau beli bukaan 10.000, lo ngambilnya pas apa lo lebihin? Ya pas lah bang. Pas. Pas kalau Masya Allah. sekarang. Gua demen badan dan baju begini nih, kalau kata orang dulu resep dipandangnya lah. Bukan main. Lanjut guru. Iya. Berarti kalau misalkan tadi guru bilang kalau ada taubat dengan Allah cukup minta ampunan dan 3 hal yang tadi. Terus taubat manusia artinya ada yang harus diselesaikan dulu ya. Harus diselesaikan. Justru berkaitan dengan manusia, syaratnya nambah. Oh, syarat. Jadi orang kalau berinteraksi dengan manusia malah lebih ribet ya, ketimbang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuka dengan mudahnya ampunan, ya artinya terbuka lebar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau urusan manusia, ya selesaiin dulu urusannya sama dia. Sampai-sampai dalam hadis itu binatang aja itu nanti bakalan berurusan panjang juga. Dalam hadis la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha ila syatil qarna. Dalam hadis hak-hak itu bakalan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakalan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai nanti ada kambing yang punya tanduk dengan kambing yang nggak punya tanduk. Kambing yang punya tanduk biasanya suka nandukin kambing yang nggak punya tanduk. Ya apalah, Bisa dia, bercandaan kambing suka dia. nyakitin, nyiksa mentang-mentang dia punya tanduk. Nah kambing yang nggak punya tanduk ini gimana? Pasrah dia. Nah ini bakal dimintain pertanggungjawabannya di akhirat. Sampai-sampai gimana? Ya udah, dibales. Udah, nih dikasih tanduk, balas dia nih. Balas dia sampai terpenuhin, udah terpenuhin, baru wajib menjadi tanah. Jadi tanah artinya udah kuni turaba, selesai udah. Artinya selesai, haknya udah selesai. Itu hewan aja kayak begitu. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Makanya kan ada Nabi SAW, atadruna manil muflis. Ini tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang kayak gimana sih? Katanya. Iya. Al-muflisu fina man la dinar wa la dirham, kata sahabat. Orang yang rugi di antara kita yang nggak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Bangkrut Kayak begitu. Nah, kata Rasulullah, al-muflisu fina man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di antara kita yang datang lengkap paketnya, bawa salat, bawa zakat, bawa puasa, bawa amal soleh. Tapi di sisi lain dia masih punya kesalahan dengan orang yang lain, punya sangkutan dengan orang lain, pernah mencela temennya, pernah mukulin temennya, ya, pernah mukulin temennya, bahaya nih mukulin temen nih. Oh bahaya ya, Ya, Masya Allah. Jangan ditiru ya, mukulin teman, mukulin siapapun, pokoknya mukul, jangan, nanti akan dikisos, jangan. Nah, menciderai si fulan. Maka
akhirnya ini pahala yang sholat, puasa, zakat terancam nih, terancam sampai akhirnya udah diadilinnya gimana? Ya udah diadilinnya namanya pahalanya dia dipindahin Ke orang tersebut. ke orang yang dizolimin. Allah. Pahalanya dia, sholatnya dipindahin, puasanya dipindahin, zakatnya dipindahin. Jadi habis tuh. Habis. Ibaratnya udah apa? Oh, itu konotasi bangkrut. Bangkrut. Dia udah punya Amal ya. ember penuh bocor. Nah kan, ember bocor gimana sih? Dah kayak gitu. Sampai kalau udah selesai, pahalanya udah habis. Tapi belum selesai nih urusan ini. Dia masih banyak tanggungannya. Apaan lagi? Nggak cukup gitu Nggak pahalanya. cukup pahalanya. Pahalanya udah habis. Berarti kan dia udah bangkrut luar biasa ya. Terus akhirnya gimana? Ya udah, pindahin dosanya ini fulan yang dizolimin kepada dia. Ya Allah. Jadi siksanya disuruh pindahin. Nah, itulah urusannya panjang kalau sama makhluk. Maka hati-hati berinteraksi dengan makhluk. Aduh, Blak, maafin gue ya. Tapi yang tadi gue kata, bener nih lo pakai baju begini resep ya. Gue mau nyapa dulu deh sahabat-sahabat ngaso. Ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Itu dia tadi sepintas tentang memaknai taubat. Yaitu taubat itu yang pertama adalah dalam hati dan berjanji tidak mengulangi lagi. Masih banyak ilmu yang akan kita korek-korek nih dari guru kita. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, sobat tetap di Ngaso. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun yang lagi di perjalanan atau lagi duduk nonton YouTube di rumah nunggu berbuka. Nah, tepat di sini kita lagi ngomongin ilmu bersama sahabat saya nih Cablak, lupa saya namanya, lupa, dan guru kita Ustaz Apip. Dengan tema kita masih tentang taubat. Ustaz, memaknai tentang taubat. Untuk fenomena sekarang ini kan trending, anak-anak kan bilang katanya taubat sambel. Sebenarnya taubat sambel itu ada apa enggak sih, Ustaz? Nah, saya pengertian taubat sambal itu kan sambal pedes gitu ya. Pedas ya. Habis itu dia Gila. berhenti makan sambal. Oh iya. Gitu nggak? Iya. Habis itu kangen lagi sambal, Iya, sambal makan lagi. lagi sambal. Ya mungkin dicuri istilahnya buat taubat Iya, juga pakai gitu. istilah doang, Iya, Ustaz. pakai istilah. Ya, selama tadi syaratnya yang 3 terpenuhin, dia itu telah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berkaitan dengan manusia, tambah lagi syaratnya tadi minta ridho, minta ikhlasnya, dia itu udah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, sah taubat udah sah, selesai taubatnya itu. Dia udah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia balik lagi kepada maksiat, ya itulah di situ lemahnya kita. Bahwa kita ini ummatun mudnibatun, umat yang banyak dosanya. Terus kita ini kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ialah yang bertaubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang banyak taubat. Bukan cuma sekali doang. Banyak taubat. Nah, jadi mungkin bisa jadi dengan kayak itu jadi sebab orang tersebut mendapatkan kecintaan dari Allah karena banyaknya bertaubat. Bahkan dalam hadis, lallah afrahu lallah yafrahu bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata baginda Nabi Muhammad, Allah bergembira, Allah ridho dengan hambanya tatkala hambanya kembali bertaubat. Jadi saat kembali bertaubat, disitulah momen kita insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 syarat yang tadi plus 1 untuk dosa berkaitan dengan manusia. Dan setelah itu ya kita berdoa minta sama Allah supaya diberi kekuatan taufik biar nggak balik lagi, memelihara taubatnya. Kalau sampai jatuh lagi, buru-buru balik lagi. Jatuh, buru-buru lagi. Itu yang kata Sayyidil Habib Munzir, jangan pernah bosan bertaubat, terus bertaubat sampai kita bosan bermaksiat. Allah. Gitu. Ustadz, terkait dengan tadi Ustadz bilang banyak-banyak bertaubat. Dulu Anda pernah dapat ya bisa dibilang juga dikasih bentar aja taubat. Kalau udah umur 40 atau udah tua gitu, taubatnya ntar aja deh. Masih muda kok, puas-puasin dulu masa mudanya. Bahkan kalau ada masa muda, masa senang-senang, dia bilang gitu. Nah, terkait dengan tadi Ustadz bilang, sebenarnya ukuran taubat ini apakah ntar aja udah tua baru taubat, ataukah yang tadi Ustadz bilang, jangan pernah bosan bertobat? Itu gimana Ustadz? Nah, jadi taubat itu, kebaikan itu bagusnya disegerain. Namanya kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau emang udah lapar ya makan. Kalau emang udah kepengen nikah ya nikah, gitu. Dan kebaikan kalau bisa jangan ditunda, jangan diantar-antarin, nanti bakalan berubah lagi. Nyasarnya makin jauh. Nyasarnya makin jauh kan baliknya jauh juga, capek. Tapi kalau nyasarnya masih dekat, baliknya dekat. Tetapi memang ada hadis dari Rasulullah SAW, a'dzarallahu ila mri'in ila arba'ina sanah, wa fi riwayatin ila sittina sanah. Allah memaklumi seorang hamba dengan ya kenakalannya, dengan kemaksiatannya sampai usia 40 tahun. Ada riwayat demikian. Ada yang mengatakan riwayat sampai 60 tahun. Ada riwayat 60 tahun. Tapi sebenarnya ini hadis konteksnya lebih tepat kita terapin kepada yang udah sampai usia 40 tahun. Bukan kalau kita mah belum jaminan gitu, tapi kalau yang bukan kita berapa udah 25. Dar nih kata Rasulullah hadisnya 40 tahun baru tepat. Bukan begitu, masih dimalukan. Tapi buat 40 tahun masih 40 tahun masih main gaple. 40 tahun maghrib masih nongkrong main gitar. Udah deh kata Rasulullah SAW dimaklumin sampai 40 tahun doang, ya. Kalau udah lebih dari 40 tahun masih kayak gini, kagak maghriban, masih main gaple, masih judi, apa sebagainya. Masih mau minum khamr. Itu sebenarnya udah warning, udah lampu kuning ya. Udah lampu kuning, udah waspada di usia 40 tahun masih berbuat kayak begitu, Jadi bukan konteksnya kita terapin ke anak muda nih. Nih kata Rasulullah masih dimaafin kalau 40 tahun. Muda, gitu. Nah, nanti 60 tahun belum nyampe 40 tahun, belum nyampe 60 tahun. Enggak. Justru ketika di usia muda kan usia produktif ya. Usia produktif kalau dipakai untuk taubat, dipakai untuk ibadah, maka dapat pahalanya lebih besar lagi. Ketimbang orang yang udah di ujung-ujung. Ya, di ujung-ujung. Di ujung-ujung orang mau berangkat ke masjid aja gimana? Dingin. Wah, apalagi kalau subuh. Iya, udah gerimis dikit. Iya, demam. Blak. Ngaji, baca Quran, matanya udah kabur ya. Kalau gigi udah pada ompong. Makrosnya juga salah-salah. Iya. Jadi justru usia muda, usia yang bagus banget dipakai untuk perbanyak ibadah. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat, salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak muda ibadah ke masjid mulu itu luar biasa. Kalau aki-aki ke masjid ya emang deh waktunya kali ya. Gitu. Tinggal lagi tunggu jadwal, kalau nggak besoknya gitu. Iya, tapi kalau anak muda ke masjid, waduh itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, jadi sekali lagi jangan ditunda, ya disegerain, jangan tunggu entar-entaran. Sebenarnya ada batasan-batasan kita kan, mungkin orang ada yang nggak berubah, saat anak-anaknya nggak berubah, mungkin nanti deh kalau dia balik dia berubah. Nggak berubah juga udah usia balik, mungkin ntar deh pas nikah berubah, ya nggak? Ada orang yang udah nikah berubah ya nggak? Berubah dia jadi lebih rajin ibadah, jadi salah juga kalau ada yang bilang, lu kalau udah nikah jangan berubah ya. Ada nggak tempat tongkrongan yang salah kayak gitu? Ada. Lu udah nikah jangan berubah. Iya. Udah nikah kudu berubah. Iya. Kudu berubah, jangan ingat
di rumah udah ada bini, ya, di rumah udah ada anak gitu ya. Mungkin ya Udah jadi tugas kepala keluarga. iya, mungkin kalau dulu-dulu pulang sampai jam 11 malam, jam 12 jam 1 malam masih biasa ya. Tapi kita ada bini di rumah, ada anak di rumah yang nanti nunggu. Maka berubah. Ya nggak? Orang udah nikah. Kalau udah nggak berubah juga dengan pernikahan, mungkin usia 40 tahun. Nah, nggak berubah juga di usia 40 tahun. Kata Rasulullah SAW, siapa yang di usia 40 tahun, keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap dia duduknya di kursi api neraka. Wah, Gitu. ada yang tahu bang. Iya. Banyak yang taubat bang. Maksud lo? Mengingetin. Maksud lo? Ngingetin. Enak ngingetin lo. Sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada, itu dia tadi. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebenarnya kalau kita bicaranya taubat itu kan adalah ampunan, ya, Ustaz. Kita memohon ampun. Bagaimana dengan pandangan Ustaz tentang orang yang masih melakukan ini, masih melakukan itu. Gampang. Habis ini kan tinggal taubat. Habis ini kan taubat, besok juga taubat beres. Itu gimana? Kadang-kadang di tongkrongan tuh suka ada racun apa tuh toksik yang circle tuh. Udah gampang, besok taubat juga ada Allah ampunin. Allah kan Maha Pengampun gitu. Itu gimana itu, Ustaz? Kalau dia bilang besok taubat, entar taubat, al-maut aqrab. Kematian lebih dekat daripada besok. Kematian lebih dekat daripada entar. Aqrab ghaib yuntazar. Paling dekatnya hal yang gaib nungguin kita adalah kematian. Nah, ini terancam. Ibaratnya kalau tahu di hadapannya udah mati gimana? Gak mungkin orang masih mau entar-entaran. Pasti mau perbaikin dari sekarang. Dan ada hadis dari sabda Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ialah yang mengendalikan hawa nafsunya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan mikirin amalan apa yang bermanfaat setelah dia mati. Nah, amalan manfaatnya nih kalau dia udah mati. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah diamalin. Muslim, orientasi keuntungannya bukan cuma dunia. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia bawa kebaikan, di akhirat bawa celaka, tinggalin. Ya. Dunia bawa kebaikan, akhirat bawa kebaikan, jalanin gitu. Wal ajizu, dan orang yang lemah. Man atba'a nafsahu, yang selalu nurutin hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang ngajakin ini dia ikut turutin. Ayo, masih muda, nongkrong sana, ini apa? Ada tuh. Masih muda, cobain semuanya. Iya. Atba'a nafsahu. Hawa nafsunya ngajak kemana? Dia ngikutin aja. Ngikutin aja. Wa tamanna 'ala Allah, dan punya angan-angan dengan Allah Subhanahu wa taala. Angan-angannya apa ya? Angan-angan ya Tuhan Maha Pengampun. Angan-angan enggak bagus. Nah, Tuhan pengampun apa semua. Nah, ini istihza, namanya mencela Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Bintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hane pribadi sama Cablak, alhamdulillah guru. Teman-teman, itulah gunanya kita ngaji. Jadi paling tidak kita mendapatkan ilmu-ilmu yang tentang keseharian kita sesuai syariat Islam. Tentunya kalau kita nggak ngerti, kita punya guru. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah jadi ngerti arti taubat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini masih bertemu bersama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Tiba juga kita nih di segmen kesimpulan. Ustadz, sebelum masuk kesimpulan ada satu pertanyaan Ustadz yang sebenarnya sahabat-sahabat ngaso, mungkin ini dari saya pribadi Ustadz. Kita bicara taubat artinya kan adalah permohonan ampun terhadap dosa. Ada nggak sih Ustadz dosa yang nggak diampuni Allah Ustadz? Nah,
Dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Dosa kemusyrikan. Ada orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, minta ame pohon, ya. Minta ama apa lagi? Betapa di gunung minta ama yang lain, sesembahan, sesajen dan sebagainya. Dan yang pasti kemusyrikan yang nyata juga adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis, kullukum mu'afin, setiap kalian bisa dimaafin, bisa dimaafkan kesalahannya, illal mujahirin, terkecuali orang-orang yang mujaharah. Mujaharah ini apa? Mujaharah ini orang yang dosa terang-terangan dan ngebuka dosanya sendiri. Padahal dosanya udah ditutupin. Semalam dia berbuat apa, udah disembunyiin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia malah cerita sama yang lain. Dia malah cerita sama yang lain dengan penuh bangganya. Yang modelan kayak begini udah ditutupin dengan satrullah, dengan hordengnya Allah Subhanahu wa taala yang indah. Sehingga kalian cakap-cakap aja, sama dia dibuka hordeng tersebut. Dengan bangganya mempamerkan dosanya. Ya kayak sekarang pamer kontennya itu kan. Nah itu terancam tuh, dosanya nyaris nggak diampunin oleh Allah. Kadang-kadang kalau di tongkrongan kan kita suka, ya udah nggak kontrol ya, suka yang tadi Ustadz bilang tuh, bangga-bangga, dulu gue pernah gini, dulu pernah gini. Gue semalam, lu tau nggak gue ngapain? Gue begini semalam. Nah, kan gitu, itu kayak gitu-gitu sebenarnya bahaya. Itu mujaharah. Dosa yang ditutupin sama Allah nggak diungkap ke makhluk, dia sendiri yang ngebuka. Itu terancam nggak kebagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi dia itu ilmu, mudah-mudahan sangat bisa dipakai khususnya untuk saya, untuk teman-teman ngaso di rumah. Ustadz, izin kesimpulan tentang taubat. Nah, kesimpulannya pakai kalam masnya Sayyidil Habib Munzir aja. Ya, kalam Sayyidil Habib Munzir, ya udah terus kita bertaubat, jangan bosan bertaubat. Sampai nanti suatu saat kita bosan bermaksiat. Udah. Benar-benar udah nggak mau lagi maksiat, aneh mau lempeng begini aja. Jangan bosan. Jangan pernah bosan bertaubat. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi pesan guru kita, dan pesan guru kita juga dipesanin langsung juga sama guru kita Al Habib Munzir Al Musawa, Allah yarham. Jangan pernah bosan taubat sampai antum semua bosan maksiat dan suka taubat hingga menjadi taat. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih ilmunya. Ngomong-ngomong udah mau masuk buka puasa. Astagfirullahaladzim. Blak. Astagfirullahaladzim. Buka puasa udah sediain apaan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buka puasa udah nyediain apaan? Buka puasa. Buka puasa. Astagfirullahaladzim. Lu taubat tapi jadi budak sih, Blak. Blak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Ustaz, kita nyari bukan sendiri aja dah. Iya, berangkat. Allah, elah, ya catat. Astagfirullahaladzim. 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 Allah, lemas, lapar.